Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, anak-anak soleh Ustadz yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran tematik online. Seperti biasa, kita akan mengerjakan ataupun kita akan belajar tematik dengan bantuan dari video penjelasan yang sudah Ustadz buat supaya kamu bisa mengerjakannya dengan benar, dengan baik, dan dengan berani gitu ya, tanpa harus takut salah. Oke anak-anak, sebelum mulai seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mudah untuk kita memahami dan mengertinya. Baik, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak soleh, kita sudah sama-sama berdoa. Kalau sudah seperti itu, mari kita membuka buku tematiknya ya. Yang ini seperti biasa, tematik hidup rukun. Nah, anak-anak soleh, hari ini kita hanya evaluasi saja ya. Kita hari ini hanya evaluasi saja terkait apakah materi yang seminggu ini kita pelajari kamu sudah memahaminya apa belum gitu ya. Jadi kalau memang kamu sudah memahaminya, alhamdulillah. Kalau belum, berarti kita bisa mengulangi materi tersebut sampai kamu benar-benar memahaminya. Dengan cara apa? Bisa nanti melihat kembali video yang sudah Ustadz berikan gitu ya, supaya kamu makin paham. Lalu kita mulai dari halaman 37. Di halaman 37 ini ada kecakapan hidup. Beri tanda centang jika kamu telah melakukan kegiatan ini. Apakah kamu orangnya mudah memaafkan orang lain? Nah, kalau kamu mudah memaafkan orang lain, maka kamu checklist di sini. Ya, checklist di melakukan. Kalau enggak, kamu tidak mudah melakukannya, maka kamu di yang tidak melakukan ini. Ya. Lalu yang kedua, tidak segan meminta maaf kepada orang lain. Tidak segan itu maksudnya kamu itu kalau emang salah ya kamu minta maaf gitu. Kamu enggak malu ataupun pokoknya kamu kalau merasa salah kamu minta maaf gitu. Jadi nggak malu sama sekali untuk minta maaf. Atau kan kadang biasanya kalau berbuat salah dia takut gitu ya meminta maaf. Tapi ini enggak gitu. Nah itu kalau memang kamu mudah melakukannya, kamu checklist di yang melakukan sini. Kalau ternyata kamu tidak bisa atau sulit melakukannya, maka yang tidak melakukan gitu ya. Oke, selanjutnya sampai 5 mengikuti sikap hidup para pejuang Indonesia gitu ya. Oke, selanjutnya kalau sudah di sini kita buka di halaman 38 ya, dibuka di halaman 38 yang ini. Refleksi. Beri tanda centang jika kamu telah melakukan hal berikut. Aku memahami hidup rukun di rumah. Kamu udah paham belum bahwa kita ini selama di rumah itu harus hidup rukun. Hidup rukun sama siapa aja? Kan Ustadz pernah bilang hidup rukun itu yang pertama sama kakak atau adik ya. Yang kedua sudah pasti harus rukun dengan orang tua. Yang ketiga hidup rukun terhadap teman ya, teman atau tetangga, teman main. Lalu yang keempat rukun terhadap saudara ya. Kalau kamu punya saudara tidak boleh bertengkar kalau lagi main ke rumah gitu ya, harus hidup rukun. Nah itu hidup rukun di rumah. Kalau memang kamu sudah memahaminya, silakan di checklist. Lalu yang kedua, aku mengenal anggota keluarga. Nah, anggota keluarga Ustadz bilang ada berapa kemarin? Jadi
keluarga itu ada namanya keluarga inti ya. Ada keluarga inti, yaitu ada ayah, ibu, dan anak. Nah, kamu sudah, kalau insya Allah kamu sudah memahaminya ya, kamu sudah memahaminya bahwa umi kamu siapa, abi kamu siapa, dan saudara-saudara kandung kamu gitu ya. Nah, itu terhadap mereka kamu harus hormat, harus sayang, harus bersikap baik terhadap mereka, terlebih kepada orang tua. Begitu ya. Jadi di checklist, aku mengenal anggota keluarga. Lalu yang ketiga, aku mengenal bilangan dari 100 hingga 200. Yes. Insya Allah sudah paham ya, dari 100 sampai 200. Jadi kemarin ada bilangan 187 misalnya. Nah, itu berarti satunya adalah ratusan, 8-nya adalah puluhan, 7-nya adalah, iya pinter. Jadi yang di depan ratusan, di tengah puluhan, di kanan adalah satuan gitu ya. Paling depan ratusan, puluhan, dan satuan. Lalu aku dapat mengenali nilai tempat suatu bilangan. Nah, ini yang tadi Ustadz bilang ya, maksudnya jadi kamu sudah memahami misalnya ada angka 800, walaupun ratusannya gede, 872. Contohnya 872 ya, 872. Misalnya ya, Ustadz contohkan di sini. Nah, misalnya ini 872 ya, contoh. Nah, ini misalnya 872, kita besarkan. Nah, 872 ini 8-nya apa? Iya, 8-nya ratusan, 7-nya puluhan, 2-nya satuan. Coba Ustadz kasih yang cuma 2 digit. Ustadz, kalau 2 digit ini misalnya 69. Nah, 69. 6-nya ini ratusan apa puluhan? Ustadz mau tanya supaya kamu makin paham. Karena kemarin ada yang masih bingung juga. Bahwa 6 di sini karena 2 digit ya, karena 2 digit, angka 6 sama 9. 6 di sini ialah puluhan ya. Jadi dimulai dari bilangan atau tempat yang paling kecil. Jadi kalau 1 misalnya 7. Nah, 7 ini apa? Iya, satuan ya. 7 ini satuan. 7 di sini satuan, bukan ratusan, bukan. Karena kalau ratusan dia ada belakangnya. Lalu 69. 69 juga 69. 6-nya di sini ialah puluhan, bukan 690, bukan, karena tidak ada nolnya. Jadi 6 di sini puluhan, 9-nya adalah satuan. Lalu kalau 3 digit, 3 angka, baru 8-nya ini adalah ratusan, 7-nya adalah puluhan, 2-nya adalah satuan. Pintar anak-anak soleh. Oke, kita lanjut, yaitu selanjutnya ialah aku dapat membaca puisi dengan baik. Nah, ini yang penting kamu sudah bisa membaca dengan lancar terlebih dahulu. Kalau misalnya nanti untuk puisinya ini masih belum intonasinya ini belum pas, tidak mengapa, yang penting membacanya lancar. Aku dapat menari diiringi nyanyian. Nah, ini nggak usah ya. Lalu aku dapat berjalan ke depan, ke samping, dan mundur. Nah, ini yang lowbat. Oke, nggak apa-apa. Aku dapat berjalan ke depan, ke samping, dan mundur. Nah, ini seperti yang kita PJOK kemarin ya. Kita PJOK kemarin ada gerakan ke depan, ke samping, terus ke belakang, mundur, lalu berlari gitu ya. Ini di checklist. Oke, nah di sini ada rangkuman juga. Nih kamu bisa baca bahwa anggota keluarga adalah orang yang tinggal di rumah. Yang kedua, anggota keluarga saling menghormati dan menghargai itu. Tadi Ustaz Aji bilang ya, jadi sesama anggota keluarga harus menghargai dan menghormati. Seperti itu anak-anak soleh. Dibaca sampai selesai ya. Lalu tugasnya hari ini ialah mengerjakan evaluasi yang ada di halaman 39, evaluasi 1. Ini tinggal disilang aja ya, disilang. Sikap yang contohnya nomor 1, sikap yang menunjukkan hidup tidak rukun adalah yang mana? Apakah yang berebut kue, merapikan mainan bersama, atau menolong teman? Yang tidak rukun ya, yang tidak rukun berarti yang
Iya betul, berebut kue. Nah ini PKN, soal PKN dari nomor 1 sampai nomor 6. Nomor 7-nya soal bahasa Indonesia. Yang termasuk keluarga inti adalah, apa tadi Ustadz bilang keluarga inti ada apa aja? Ayah, ibu, dan anak. Ya, anak itu bisa adik atau kakak. Kalau memang anaknya ada 5 ya berarti lima-limanya ialah anak ya gitu. Nah yang ini berarti yang tidak, yang termasuk keluarga inti adalah iya betul. Ayah, paman dan sepupu itu termasuk saudara ya, termasuk saudara. Lalu selanjutnya kalau sudah sampai nomor 12, nomor 13 yang ini adalah soal matematika. Ya, nama bilangan 271 adalah yang A, B, apa C? Yang A 207. Apakah 207? Bukan. Yang B 271. Yang C 270. Yang mana yang benar? Iya, betul. Yang B ya. Iya, betul yang B. Oke, kamu kerjakan cukup sampai nomor 24 saja ya. Sampai nomor 24 saja. Karena di nomor 25 ini SBDP-nya ialah tentang lagu-lagu dan kita tidak mempelajarinya lagu-lagu ini ya. Jadi kamu cukup menyelesaikannya sampai halaman nomor 24 saja. Baik anak-anak soleh yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, untuk hari ini itu saja yang kamu pelajari. Ya semoga selama seminggu yang kita pelajari ini kamu bisa memahaminya, ya memahaminya dan langsung bisa kamu serap gitu ya dengan mudah. Nah baik anak-anak soleh, nanti kalau sudah selesai seperti biasa difotokan lalu dikirimkan ke Google Classroom ya anak-anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.